Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarista Naila Sari Paramita dengan 3 digit NPM terakhir 225. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Aziza dengan nomor NPM 3 digit terakhir 238. Di sini kami akan menjelaskan hasil pengolahan data kami. Data kami diambil dari Kaggle dengan judul Mental Health and Lifestyle Habits. Untuk dataset ini sendiri itu menyajikan data self-reported mengenai kondisi kesehatan mental dan kebiasaan gaya hidup dari sejumlah individu. Untuk beberapa variabel yang tercakup dalam dataset itu yang pertama ada negara tempat tinggal responden, lalu ada usia responden, ada jenis kelamin responden, lalu ada tingkat aktivitas fisiknya, ada tipe dietnya, lalu ada jam tidur per hari, ada level stressnya responden dan mental health condition, lalu ada jam kerja per minggu, ada screen time per hari, lalu ada social interaction score dengan rentang 1 sampai 10 serta happiness score dengan rentang 1 sampai 10. Nah, happiness score sendiri itu adalah data dependent, sedangkan yang lain itu merupakan data independen. Untuk sheet selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk praprosesnya, yang pertama yang kami lakukan adalah memilih 4 data dependen yang akan kami olah, data berupa data numerik. Maka kami memilih sleep hours, kemudian work hours per week, kemudian screen time per day, dan social interaction. Ini merupakan data dependen, serta happiness score sebagai data Beb, sorry, ayo ulang ya. Baik, kemudian ada praprosesnya. Kami akan memilih 4 data independen dan juga 1 data dependen. Kami memilih sleep hours, kemudian work hours per week, kemudian screen time per day, kemudian social interaction. Karena kami memilih ini karena ini berhubungan dengan lifestyle habits. Kemudian ada happiness score. Setelah kami memilih 4 data independen dan juga 1 data dependen atau data hasil, selanjutnya proses yang kami lakukan adalah memberi format untuk tiap-tiap kolom atribut. Formatnya yang pertama adalah jika selnya kosong atau row-nya kosong akan jadi kuning, dan kemudian merah untuk outliner. Untuk outlinernya sendiri, kami menggunakan rumus Z-score. Z-score sendiri adalah skor yang menentukan seberapa jauh suatu data menyimpang dari rata-rata dalam satuan standar deviasi. Kalau outliner sendiri adalah nilai yang jauh berbeda dari mayoritas, sehingga dianggap tidak wajar atau ekstrim. Jadi kita cari z-score-nya dengan rumus z-score sama dengan data, dibagi mean, dibagi simpanan baku. Kemudian jika hasil mutlak dari z-score ini lebih dari 3, maka data dianggap outliner. Akhirnya, jadi kita membutuhkan mean, simpanan baku, dan juga data. Jadi kita sudah punya data. Jadi kita mencari mean dan juga simpanan baku. Mean dan juga standar deviasi atau simpanan baku. Setelah kita mempunyai tiga-tiganya, kita akan mengaplikasikan rumusnya ke tiap-tiap data hingga diperoleh seperti ini. Selanjutnya kita kasih dia format. Jika mutlak atau absolut dari datanya lebih dari 3, maka dia akan outliner. Namun jika kurang dari 3, dia akan normal. Akhirnya semua data sudah di format seperti itu. Kemudian kita format di data ini dengan conditional formatting lagi. Seperti yang tadi, jika absolutnya lebih dari 3, maka dia outliner. Akhirnya diberi warna merah. Seperti ini contohnya, salah satunya. Di sleep hour. Dia warna merah. Outliner dia. Baik, selanjutnya setelah data kita olah, dan kita hapus data yang outliner, data kosong, kita hapus, akhirnya diperoleh 2.993 data, hasil dari praproses tadi. Selanjutnya data akan diolah, dan pengolahannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengolahan data. Di sini kita akan yang pertama kita akan menghitung rumus menggunakan rumus dari Excel-nya sendiri. Yang pertama ada mencari mean. Di rumus Excel-nya sendiri mean itu udah ada langsung dengan average range data. Lalu untuk mediannya kita bisa langsung menghitung median lalu dimasukkan range data yang akan kita hitung. Begitu pola dengan modus, kita memasukkan rumus modus single dan range datanya juga yang akan kita hitung. Variasi juga sama, kita pakai rumus var, lalu kita masukkan range datanya. Lalu untuk standar deviasi kita juga pakai rumus dari Excel-nya yaitu stdef, lalu kita masukkan range datanya. Lalu untuk rumus manual dari Excel yang bukan dari Excel, yang pertama ada mean.
Di MEAN ini kita pakai sum range data per count range data. Nah, sum range data sendiri itu buat menjumlahkan seluruh nilai dalam rentang data yang kita pilih, lalu dibagi dengan count range data itu untuk menghitung jumlah elemen di dalam rentang yang kita pilih tadi. Lalu selanjutnya ada rumus median. Di rumus median ini kita menghitung count range data plus 1 per 2 itu untuk mencari posisi tengah dari jumlah data. Lalu ada index range data itu untuk mengambil nilai pada posisi tersebut. Nah, untuk catatan, untuk mencari rumus median manual itu kita harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai terbesar, karena kalau tidak diurutkan nanti hasilnya bisa tidak valid. Lalu untuk modus yang pertama ada count if range data untuk menghitung beberapa kali setiap nilai muncul. Lalu ada max untuk mencari nilai tertinggi, match untuk mencari posisi nilai dengan nilai tertinggi itu tadi. Lalu ada index range data itu untuk menampilkan nilai pada posisi yang tadi kita hitung. Lalu selanjutnya untuk variasi, variasi sendiri itu kita menghitung range data minus average range data itu tuh buat menghitung selisih tiap nilai terhadap rata-rata. Lalu selanjutnya itu ada pangkat 2 itu buat mengkuadratkan selisih biar nggak ada nilai negatif dalam penghitungan kita nanti. Lalu selanjutnya ada sum product sum product itu buat menjumlahkan semua kuadrat selisih dibagi dengan count range data minus 1 untuk variasi sampel. Untuk standar deviasi sendiri sebenarnya rumusnya sama dengan variasi tadi, tetapi di standar deviasi ini kita tambahkan SQRT, tujuannya itu agar satuannya sama dengan data aslinya begitu. Untuk sheet selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk proses normalisasinya, tujuan dari proses normalisasi ini adalah menjadikan data-data ini menjadi range 0 sampai 1. Range terbesar 1 dan range terkecil 0. Dengan rumusnya, X aksen sama dengan X atau datanya dikurangi X min dibagi X max dikurangi X min. Jadi kita membutuhkan data maksimum dan data minimum tiap-tiap kolomnya. Kemudian saya mencari data minimum untuk sleep hours, work hours per week, screen time, dan social interaction. Hingga diperoleh seperti ini. Setelah diperoleh semua data maksimum dan minimum tiap-tiap kolomnya, kita aplikasikan rumus ini untuk tiap-tiap datanya. Hingga hasilnya seperti ini. Ini range-nya sudah mulai dari 0 sampai yang terbesar adalah 1, yang terkecil adalah 0. Kemudian kita masuk ke bagian distribusi frekuensi dan juga distribusi frekuensi relatif. Data kelompok kami sebenarnya adalah data tunggal, namun karena range-nya begitu luas, akhirnya kami memutuskan untuk menjadikannya data kelompok. Oleh karena itu, kita membutuhkan yang pertama ada interval, dengan rumus interval sama dengan range dibagi kelas, kemudian range yaitu X max dikurangi X min, kemudian ada kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N basis 10, kemudian ada N yaitu jumlah kelasnya. Kita cari tiap-tiap kolomnya. Kita urutkan dulu, kemudian kita cari minimumnya, kemudian maksimumnya, kemudian N-nya dengan count, kemudian kelasnya dengan rumus 1 plus 3,3 log N basis 10. N-nya kita inputkan jumlah datanya, kemudian ada range-nya. Wait, oh gitu, Beb? Aku ngeliat toh. Oke, mulai dari nanti kata dari jawabannya kata. Kemudian ada kelasnya dengan rumus 1 tambah 3,3 kali log N basis 10. N-nya kita inputkan jumlah datanya, yaitu 2993. Kemudian ada range-nya dengan rumus tadi X max kurangi X min, ketemunya 8,7. Kemudian intervalnya dengan rumus range dibagi kelas. Setelah itu, kita bagi menjadi setiap kelasnya. Karena di sini kelasnya ada 12,4, 7, akhirnya kita bulatkan menjadi 13. Kenapa kok dibulatkan jadi 13 dan tidak 12? Karena kalau dibulatkan jadi 12, nanti kurang. Range-nya nanti kurang. Akhirnya kita memutuskan untuk membulatkan jadi yang ke atas, yaitu 13. Akhirnya ini 2,1 dengan interval 0,69 kita bulatkan menjadi 0,7. Jadi 2,1 sampai 2,8. Ditambah range-nya ditambah 0,7. Kemudian setelah ketemu range-nya semua ini, kita cari frekuensi untuk tiap-tiap kelasnya. Setelah semua frekuensi tiap-tiap kelasnya
ditemukan, akhirnya totalnya datanya sesuai, yaitu 2.993. Setelah itu kita buat diagramnya. Diagramnya seperti ini. Setelah kita buat diagramnya, kita buat distribusi frekuensi relatif. Caranya adalah distribusi frekuensi yang tadi, tiap-tiap datanya kita bagi dengan data total, kemudian kita kalikan dengan 100%. Jadi data frekuensinya kita bagikan dengan frekuensi totalnya, dikalikan 100%. Akhirnya totalnya tentu saja 100%. Setelah ketemu frekuensi relatifnya, kita buat diagramnya. Kami memilih diagram pi karena biar lebih kelihatan distribusinya dalam skala 1% sampai 100%. Setelah itu kita terapkan ke data yang lain juga, work hours, kemudian screen time, kita cari min, max, n, kelasnya, range-nya, intervalnya kita cari. Tentu saja range dan intervalnya beda-beda. Setelah semuanya ketemu, kita buat diagramnya, kemudian kita buat distribusi frekuensi relatifnya sampai selesai. Kemudian untuk bagian ini dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel dan grafik dari distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari, serta distribusi frekuensi relatif kumulatif lebih dari dan kurang dari. Yang pertama itu ada tabel dari distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk kelas yang pertama, di sini itu ada 2.993 orang yang tidurnya lebih dari 2,1 jam. Lalu untuk yang kelas kedua ada 2.974 responden yang tidurnya lebih dari 2,8 jam. Begitu pula sampai kelas ke-13, di sini hanya sedikit orang yang tidurnya lebih dari 10,5 jam, yaitu cuma 8 orang. Lalu untuk distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, ada 19 orang yang tidurnya kurang dari 2,8 jam. Untuk yang kelas 2 ada 58 orang yang tidurnya kurang dari 3,5 jam. Begitu pula sampai kelas yang ke-13 ada 2.993 orang tidurnya kurang dari 11,2 jam. Nah, untuk distribusi frekuensi relatif kumulatif lebih dari, untuk kelas yang pertama itu ada, ini kita menghitungnya dalam persenan. Jadi di sini tuh 100% responden kita tidurnya tuh lebih dari 2,1 jam. Untuk yang kelas kedua ada 99,37% responden kita yang tidurnya lebih dari 2,8 jam. Hingga ke kelas 13 cuma ada 0,27% dari responden kita yang tidurnya tuh lebih dari 10,5 jam. Untuk distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari, yang kelas pertama itu 0,63% dari responden kita itu tidurnya kurang dari 2,8 jam. Lalu untuk kelas yang kedua, 1,94% responden kita tidurnya kurang dari 3,5 jam. Begitu pula hingga kelas ke-13, 100% dari responden kita tidurnya kurang dari 11,2 jam. Selanjutnya untuk grafiknya, yang pertama itu distribusi frekuensi kumulatif. Untuk garis biru ini itu menjelaskan frekuensi kumulatif yang lebih dari. Makanya di sini garis birunya itu terlihat dari atas ke bawah gitu, karena dia memperlihatkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari itu berwarna merah. Ini grafiknya dari bawah ke atas, karena ini tuh menunjukkan nilai yang terkecil ke terbesar. Untuk grafik distribusi frekuensi relatif kumulatif sama dengan yang tadi. Untuk garis yang warna biru itu menunjukkan frekuensi relatif kumulatif yang lebih dari. Makanya di sini kita mulai dari 100% hingga yang paling kecil 0,27%. Sedangkan yang frekuensi relatif kumulatif kurang dari yang berwarna merah, ini tuh dari yang lebih kecil ke yang paling besar. Makanya di sini kita ditunjukkan 0,63% hingga 100%. Begitu pula untuk data yang lain, kita juga menerapkan itu ke data-data yang lain. Jadi kita melakukannya hingga selesai. Baik, itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau ketidakjelasan dalam penjelasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.